Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang soal pra-KSN tingkat Kabupaten Matematika tahun 2020. Nah, soal-soal ini saya dapatkan dari website Devantri. Jadi, yang mau lihat soalnya di Devantri itu banyak lagi soal-soal tentang matematika. Jadi, boleh dilihat kembali. Oke, kita akan membahas ini. Oke, stay tune. Sebelum mulai, jangan lupa ya, like, share, subscribe, comment, and turn on notification-nya. Soal pertama, 6 buah mata uang logam dilempar. Peluang bahwa paling sedikit 2 gambar yang muncul adalah A. 57/64, B. 37/64, C. 27/64, D. 7/64. Untuk menyelesaikan soal ini perlu kita ingat tentang kaidah pencacahan, yaitu kombinasi C, N, R sama dengan N faktorial per N R faktorial dikali N kurang R faktorial. Nah, N itu adalah banyaknya anggota kejadian, sedangkan R itu berapa kejadiannya. Jadi kombinasi. Seperti misalkan di sini kan dari 6 buah logam tadi, yang mungkin paling sedikit 2 gambarnya, berarti jadi nanti ada 6,2, 6,3, 6,4 seperti itu, sampailah di 6,6. Nah, jadi peluang kita menggunakan rumus peluang yaitu PE sama dengan NE per NS, di mana NE adalah banyak anggota kejadian diharapkan, NS adalah banyak anggota kejadian yang mungkin terjadi. S adalah 6 buah uang logam dilempar, maka hasilnya mungkin adalah sebanyak 2/6 atau 64. E adalah muncul gambar paling sedikit 2. Ya, seperti yang dijelaskan tadi, berarti paling sedikit yaitu 2, yaitu 6,2. Atau bisa dikatakan bahwa 64 dari semuanya itu adalah kurang dari 6,1 dikurang C 6,6. Jadi kita bisa kurangkan saja 6,1 dan 6,6 dari paling kecil ke paling besar. Nah, jadi rentang terkecilnya itu kan 6,1. Jadi dan rentang terbesarnya adalah 6,6. Kan paling sedikit 2. Berarti yang tidak masuk 6,1 dan yang paling terakhir masuk adalah 6,6. Jadi buatlah kombinasi C 6,1 dan kombinasi C 6,6 kita kurangkan dengan banyaknya MS-nya. Jadi 6 faktorial per 1 faktorial dikali 6 dikurang 1 faktorial, maka 6 dikali 5 faktorial per 1 faktorial dikali 6 kurang 1, 5 faktorial, maka ini kan habis ya. Ini habis tinggal 6. Maka yang C 6,6 yaitu 6 faktorial per 6 faktorial dikali 6 kurang 6 faktorial sama dengan 6 faktorial per 6 faktorial dikali 0 faktorial sama dengan 1. Ini dibagi kan, hasilnya 1. Jadi sehingga NE-nya adalah 64 NS dikurang dengan 6 dikurang 1. Nah, didapatkan NE-nya adalah 57. Nah, bagaimana faktorial? Faktorial itu adalah misalkan 6 faktorial. Kita mengalihkan dari 6-nya sampai ke 1-nya. Nah, ini untuk yang SMP yang belum tahu itu apa faktorial. Yaitu 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Seperti itu. Kalau 5 berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kalau 4 berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1. Begitu pun seterusnya. Jadi peluang paling sedikit 2 gambar muncul adalah PE yaitu NE per NS. NE-nya tadi 57 per 64. Maka pilihan yang sesuai adalah A yaitu 57 per 64. Oke, soal kedua. Jika dalam kurung, buka kurung, 2X kurang 10, tutup kurung, pangkat X pangkat 2 dikurang 36 sama dengan 1, banyak nilai X yang memenuhi adalah, nah, kita ada sini A2, B3, C4, dan D5. Oke, untuk menjawab soal-soal yang tadi, kita perlukan sifat bilangan berpangkat. Ingat bahwa sifat bilangan berpangkat yaitu pertama A pangkat M dikali A pangkat M itu sama dengan A M tambah N. A pangkat M per A pangkat N itu sama dengan A N kurang N. A pangkat M butuh kurung
pangkat N sama dengan A M kali N, kemudian A pangkat M dikali B pangkat M sama dengan A kali B dipangkatkan M. A pangkat M per B pangkat M itu sama dengan AB dipangkatkan dengan M. 1 per A M, 1 per A pangkat M maksudnya itu sama dengan A pangkat negatif M. Dengan syarat A tidak sama dengan 0. Lalu 1 per A negatif M sama dengan A pangkat M. Dengan syarat A tidak sama dengan 0. Lalu A pangkat 0 itu sama dengan 1. Dengan A tidak sama dengan 0. Jadi berapapun yang dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Ya. Maka A pangkat yang ke-9 AM per N itu sama dengan A akar dari N A pangkat M. Lalu jika A pangkat Fx sama dengan A pangkat Gx, maka Fx sama dengan Gx. Nah, sifat-sifat bilangan inilah yang akan menyelesaikan soal tersebut. Oke. Untuk menyelesaikan soal ini, perlu sedikit kita ingat sifat berdampak pangkat. Nah, yang tadi kita jelaskan. Maka dikatakan bahwa A sama tidak sama dengan 0 berlaku tadi A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi apapun yang pangkat 0 sama dengan 1. Dan lalu ada juga A pangkat M sama dengan A pangkat N. Maka ketika itu, maka M sama dengan N. Jadi, di sini 2X kurang 10, buka kurung tutup kurung, dipangkatkan X pangkat 2 kurang 36 sama dengan 1. Artinya, satu tadi kan, hasil yang satu tadi itu adalah perpangkatan 0. Artinya, 2X kurang 10, buka kurung tutup kurung, dipangkatkan X kuadrat kurang 36, sama dengan 2X kurang 10 pangkat 0. Karena hasilnya 1 tadi. Nah, artinya, kita bisa katakan, ini kan sama nih. Karena ini tadi sama, kita lihat kembali ya. Karena ini tadi sama, ya kan, katanya kalau ini sama, berarti ini bisa kita samakan, ya kan, di sifat 10. Nah, jadi, maka, ini kita sama dengan kan, berarti X pangkat 2 dikurang 36 sama dengan 0. Nah, ini kita menggunakan metode pemfaktoran. X kuadrat berarti X dengan X, 36, 6, dan 6. Gitu ya. Jadi, X kurang 6 hasil faktorannya, dan X tambah 6 sama dengan 0. Artinya, X kurang 6 sama dengan 0, berarti X sama dengan 6, dan X tambah 6 sama dengan 0, berarti X sama dengan negatif 6. Nah, maka didapatkan 2X kurang 10 sama dengan 1, 2X sama dengan 11. 10 tambah 1, maka X sama dengan 11 dibagi 2. Jadi pilihan yang sesuai adalah A. 3, yaitu X sama dengan 6, X sama dengan negatif 6, dan X sama dengan 11 per 2. Jadi X-nya ada 3. Soal ketiga, jumlah digit hasil dari 7 ditambah 77 ditambah 777 dan seterusnya adalah A 43, B 42, C 41, D 40. Untuk soal ini, jika kurang paham, bisa sedikit penyederhanaan soal. Dikatakan tadi kan jumlah digit. Artinya, misal soalnya hanya katanya jumlah digit itu 87 ditambah 77. Artinya 7 ditambah 77 sama dengan 84. Maka jumlah digit hasilnya yaitu 8 ditambah 4. Hasilnya yaitu 12. Jadi, untuk 7 ditambah 77 ditambah 777 dan seterusnya, itu digitnya saja yang kita tambahkan. Nah, untuk ini kita lihat 7 adalah hasil kali 7 dikali 1. 77 adalah hasil kali dari 7 kali 11. 777 itu adalah hasil kali 7 kali 1, 11. Artinya, ini apabila kita buat pola, dia akan mengalikan sampai 1 7. Nah, artinya bisa kita buat pola ini 7 dikali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kita akan mengalihkan 7 dikali dengan 1.234.567. 6. Seperti itu. Menghasilkan 8.641.969. Nah, digitnya ini kita tambahkan. Berarti 8 ditambah 6, ditambah 4, ditambah 1, ditambah 9, ditambah 6, ditambah 9. Menghasilkan 43. Jadi, pilihan yang sesuai adalah A, yaitu 43.
Jadi untuk soal seperti ini, kita bisa untuk soal-soal bilang kita analisa. Biasanya dia mempunyai pola yang bisa kita lihat seperti itu. Nah, pola tersebutlah yang kita lihat untuk membantu kita menyelesaikan soal tersebut. Soal keempat yaitu mengenai fungsi. Jika f dalam kurung x tambah 1 sama dengan 2 fx dan f1 sama dengan 5, maka nilai dari f7 adalah A 80, B 160, C 240, dan D 320. Nah, dari soal dikatakan bahwa f x tambah 1 itu sama dengan 2fx. Nah, kita akan coba apabila untuk x sama dengan 1. Kita coba dulu. Artinya x-nya kalau x-nya 1 berarti kan f2 sama dengan 2fx. Nah, F2 tadi katanya kan kalau F1 itu 5, maka F7 adalah oke. Misalkan Fx itu kan tadi kalau dia 1, ini kan kita cobakan X-nya 1, berarti ini kan Fx1. F1 tadi 5, artinya kalau F2 berarti 2 dikali 5, 10. Nah, kemudian kita coba lagi X-nya 2, berarti F-nya 3. Berarti kalau 3, Fx-nya tadi kan 1, ditambahin 1 lagi jadi 2. Artinya kan F2 tadi kan 10, artinya 2 kali 10 yaitu 20. Coba lagi untuk X sama dengan 3. Nah, kalau X-nya sama dengan 3 berarti Fx-nya tadi yaitu 4. Jadi 2 dikali, ini kan F-nya tadi 2. 2 tambah 1, 3. F3 tadi hasilnya 20, artinya 2 kali 20 yaitu 40. Nah, di sini kita bisa lihat pola bilangannya. Untuk 2 dia 10, untuk 3 dia 20, 4 dia 40. Artinya bagaimana? Berarti kan artinya tadi kan F1-nya 5. Berarti 5, 10, 20, 40. Berarti kan itu pola bilangannya, ya kan? 5 ke 10, 10 ke 2, 10, 20 ke 40, dan seterusnya. Nah, artinya 5 ke 10 tadi atau 10 ke 20 dan seterusnya itu adalah polanya kali 2. Nah, dia minta itu tadi untuk F ke-7, berarti kita bisa kalikan sampai ke 7. Didapatkanlah hasilnya yaitu 320. Atau bisa menggunakan juga rumus UN, ya. UN yang perkalian kedua, berarti kan dia bisa pakai fungsi juga bisa seperti itu. Atau kita kalikan pola bilangan. Ya, yaitu kali 2 kali 2 terus sampai itu boleh. Soal kelima, hasil dari 100 juta 2 pangkat 2 dikurang 99.999.998 pangkat 2 per 10.001 pangkat 2 dikurang 9.999 pangkat 2 adalah A. 999, B. 10.000, C. 15.000, D. 20.000. Untuk menyelesaikan soal ini, perlu kita ingat sedikit tentang pengwaktuan bilangan, yaitu A pangkat 2 dikurang B pangkat 2 itu sama dengan A ditambah B dikali dengan A kurang B. Artinya, ini kita bisa gunakan untuk menyelesaikan soal tersebut. Nah, itu kita gunakan yaitu 100 juta 2 ditambah dengan 99.999.8, lalu buka kurung tutup kurung ya, ini ditambahkan terlebih dahulu, lalu dikali dengan 100 juta 2 dikurang 99.999.998 per 10.001 ditambah dengan 9.999, buka kurung tutup kurung, ini nanti dikerjakan terlebih dahulu, lalu dikali dengan 10.001 dikurang 9.999. Nah, hasilnya adalah, ini kita jumlahkan hasilnya adalah 200 juta dikali dengan, ini ketika dikurang hasilnya 4 per 20.000 dikali dengan 2. Jadi kita lebih enak mengalikannya. Jadi didapatkan 800 juta dibagi dengan 40.000 menghasilkan 20.000. Maka pilihan yang sesuai adalah 20.000. Jadi hasilnya yaitu yang D, yaitu 20.000. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita perlu banyak cara ya dalam menyelesaikan bilangan. Nah, seperti ini kita
Apabila ada soal seperti ini, ada kepangkatan, berarti kita bisa menggunakan pemfaktoran bilangan berpangkat. Gitu. Jadi bisa dipelajari lagi tentang pemfaktoran bilangan berpangkat. Itulah tadi pembahasan tentang soal pra-KSN tingkat Kabupaten Matematika SMP 2020 part 1. Jadi ditunggu lagi ya untuk part selanjutnya. Terima kasih. Itulah tadi soal pra-KSN tingkat Kabupaten Matematika tahun 2020 part 1. Ditunggu part-part berikutnya ya. Dan kita bisa berbagi ilmu apabila ada yang belum paham ataupun ada yang menambahkan ataupun yang ilmunya lebih dari saya bisa membagikan ilmunya kepada saya dan kepada teman-teman sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, like, share, subscribe, komen, dan bunyikan loncengnya. Terima kasih.